Anda langsung klik keluar. Si Ali Imran, si Al-Maidah. What is the purpose? Apa manfaatnya orang di Indonesia ini, di seluruh dunia, menghafalkan Al-Quran? Setuju, Ustaz, karena bagiku jadinya itu biasa aja, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mashallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi belakangan ini viral ya, seorang perempuan yang melakukan podcast dengan salah seorang YouTuber gitu. Nah, di dalam podcast itu mereka memperbincangkan tentang posisi Al-Qur'an. Karena katanya si perempuan itu pernah hafal Quran. Tapi kalau misalkan kita lihat di podcastnya, itu sangat mengganggu kenyamanan hati kita dan keimanan kita terhadap Al-Quran dan agama Allah. Masalahnya ada statement yang dia bilang bahwa Al-Quran itu atau menghafal Al-Quran itu tidak ada manfaatnya. Wah, ini sudah sangat jauh sekali ini. Tapi ketika saya cek dan lihat dari channel YouTube dia, itu bukan rata-rata, semua videonya itu merendahkan dan memprovokasi untuk membuat kita ragu, penontonnya ragu dengan agama Islam. Jadi sebetulnya hal kayak gini sangat mudah sekali ditebak ya. Kalau misalkan masalahnya di situ tidak ada agama lain yang dia sindir, ya berarti sepertinya perempuan itu membuat konten-konten itu dibayar untuk jadi buzzer. Kalau enggak memang dia sedang sakit mental dan jiwanya gitu dengan agama Islam. Atau bisa jadi dia sudah pindah agama karena berani merendahkan dan menjelekkan agama Islam. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, orang-orang yang seperti itu juga sebetulnya kan dalam Al-Quran itu disebutkan dengan istihza, ya, mengolok-ngolok agama Allah lah, seperti itu. Tapi ya ujung-ujungnya akan kembali lagi kepada mereka, apa yang mereka perbuat itu. Wabadalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi ya nanti juga akan kembali kepada mereka lah. Kalau misalkan mereka menghina agama Allah, ya karena orang-orang terdahulu pun banyak yang menghina agama Allah, tapi kan sekarang buktinya hanya tinggal nama. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan mereka berdua ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, video ini saya buat bukan untuk menjelek-jelekan mereka berdua, enggak. Tapi saya hanya ingin memberikan sedikit motivasi lah kepada teman-teman yang mendengarkan video ini dan terutama yang sedang berjuang menghafal Al-Quran, atau bahkan orang tuanya sedang berjuang untuk mendidik anaknya supaya hafal Al-Quran. Pesan pertama atau misalkan motivasi pertama adalah bahwa di dalam Al-Quran surah Fatir itu disebutkan, ya, Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Itu adalah ayat Al-Quran yang sangat banget memotivasi kita, ya. Bahwa ternyata orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya memang nyatanya tidak semua orang hafal Al-Quran, tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan fasih kan. Tidak semua orang paham ilmu tajwid dan sebagainya lah dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang dengan Al-Quran itu dia bisa bahagia, menikmati, menghafal, bahkan mengamalkan, maka mereka sebetulnya adalah orang pilihan Allah. Karena sifatnya tadi Al-Quran itu Allah wariskan. Kalau wariskan berarti orang yang terpilih, tidak sembarang orang. Dan biasanya warisan itu dibagikan kepada keluarga. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu diwariskan, diberikan kepada hamba-hambaku yang terpilih. Ini kalau balik lagi, kalau tadi ingat warisan biasanya ke keluarga, ya. Nah, maka kalau misalkan kita lihat dari salah satu hadis yang berkenaan dengan ayat ini adalah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk dengan para sahabat, beliau bersabda, kata Rasulullah,
Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari bangsa manusia. Hah? Keluarga? Kemudian sahabat kan sempat berpikir seperti itu dan bertanya, kira-kira siapa hum ya Rasulullah? Mereka ini siapa? Memang ada ya Allah punya keluarga? Maka kata Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Jadi kalau berbicara tentang manfaat apa sih hafal Quran, jangan dilihat dari materi dunia dulu. Karena dengan hadis yang barusan aja, ketika misalkan kita bisa bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, setia dengan Al-Quran, berusaha menjaga Al-Quran kan ibadah. Itu sudah jadi keluarganya Allah dan prioritasnya Allah. Kalau udah jadi keluarga, apa sih yang gak dikasih oleh orang tua kalau kita keluarga itu? Nah itulah kiasannya seperti itu. Nah cuman masalahnya ada kok Ustadz itu kan si Kumaila itu katanya hafal Quran ya. Nah hafal di sini teman-teman kurang lebih ada 4 kategori. Yang pertama itu pernah hafal. Ya, jadi hafal itu tidak disebutkan dia hafal seutuhnya, enggak. Orang yang mengatakan saya hafal Quran itu ada 4 kategori kalau menurut saya. Yang pertama adalah pernah hafal. Kalau dites nggak bisa, ya berarti pernah hafal aja kan. Kemudian yang kedua hafal aja, tahu tajwid tapi yang hafal aja gitulah. Kemudian yang ketiga itu katanya hafal. Ini katanya dia tuh hafal loh. Bener gak kalau dia hafal? Kan cuman baru katanya. Baru kata orang. Belum ada saksi yang mengatakan bahwa dia hafal Quran dan dites dan diuji. Gitu. Nah kemudian yang keempat itu adalah memang hafal. Memang hafal. Semua orang mengatakan dia memang hafal. Kemudian dites. Memang hafal, diuji ini memang hafal, dibalik-balik memang hafal. Nah, itulah hafal Quran. Tapi kalau misalkan kita lihat dari definisi hafal ya, itu kan dari bahasa Arab namanya hafidho yahfazu. Artinya menjaga. Jadi kalau misalkan orang menghafal Quran, artinya dia itu sedang menjaga hafalannya, menjaga Al-Quran. Kalau sudah menjaga Al-Quran, maka ya seolah-olah dia menjaga dirinya sendiri. Karena kalau melakukan maksiat bisa jadi hafalannya hilang. Tapi kenapa itu ada beberapa kasus penghafal Quran tapi kok kayak gini, tapi kok negatif misalkan. Maka kita lihat aja lanjutan dari ayat ini. Faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, jadi kalau misalkan kita merasa ada di pondok pesantren terus menghafal Al-Quran kayak tren-tren di TikTok itu yang pakai sound snapping 1, 2 itu ada 2 slide foto. Slide pertama dia buka jilbab, kemudian apalah gitu kan. Pas slide kedua itu ada sertifikat dulu dia pernah sekolah dan sertifikasi tahfidz misalkan juz 30 juz misalkan. Jangan bangga dulu. Karena kategori menghafal Al-Quran itu juga belum selesai sampai di situ. Masih ada selanjutnya 3 kategori yang Allah sebutkan di situ. Bisa jadi engkau menghafal Quran, tapi engkau celaka. Dan bisa jadi engkau menghafal Quran, nah engkau justru malah selamat dari dunia dan akhirat. Seperti sholat lah, orang bisa sholat, hafal bacaan sholat, gerak-gerik sholat, tapi kan nggak tahu kalau dia sholat itu memang apa niatnya, sedang apa, dan sebagainya. Puasa juga sama kan, berzakat juga sama. Jadi pasti ada celakanya, pasti ada. Kalau tidak dengan hati yang tulus, akhlak yang baik. Maka menghafal Al-Quran juga sama, ada kategorinya. Yang pertama, faminhum dzalimun linafsihi. Ya sama, sus kayak YouTuber itu di podcast itu. Faminhum dzalimun linafsihi. Dari orang yang menghafal Al-Quran ini ada yang masih
zalim terhadap dirinya sendiri. Misalkan bermaksiat, kemudian korupsi, ataupun ya la yu'min dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nanti juga ada hadis disebutkan orang-orang yang seperti mereka ini. Dan ada orang yang pertengahan, terkadang ini, terkadang A, terkadang B, terkadang C gitu. Dan yang paling bagus dari sini adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka yang memang betul-betul melakukan segala aktivitas ibadah itu lillahi ta'ala. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi pikirannya adalah dunia ini hanya sebatas, dan ini adalah tempat kita menanam ya. Nanti prestasi adalah ketika nanti sudah ada di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa hadis yang mudah-mudahan ya bisa memotivasi kita semua di dalam lebih mencintai Al-Quran kembali. Yang pertama adalah sesungguhnya Al-Quran itu menjadi pembeda antara mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu dengan Al-Quran, dan direndahkan dengan Al-Quran. Kita ngaji sedikit salah satu hadis ya, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah ini yang mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ya, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkannya dengan itu, yaitu dengan Al-Qur'an. Jadi kategori di sini adalah kalau kita lihat di syarah Sahih Muslim ya, mengatakan bahwa siapa yang sibuk dengan Al-Quran, membacanya, membaca tafsirnya, mengamalkan, mentadaburi, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tapi di sini ada juga yang dari beberapa manusia atau kaum yang baca Al-Quran tuh bagus. Di sini ada nanti di penjelasannya. Qaumun yaqra'unahu wa yuhsinuna qira'atahu. Baca Al-Quran bisa, bahkan indah bacaannya. Dan katanya memang hafal Al-Quran. Tetapi dia yastakbiruna anhu. Ya gitu, dia sombong dengan dirinya sehingga mengatakan yusakkikuna fi dzalika wala yu'minun. Dan dia ternyata dia ragu dengan apa yang dia baca, dia ragu dengan apa yang dia hafalkan, dan bahkan dia dalam derajat tidak percaya. Ya sama kayak orang tadi. Katanya hafal Quran, tapi dia meragukan Al-Quran dan tidak beriman dengan Al-Quran. Maka inilah yang dimaksud dengan hadis itu. Wa yad'u bihi akharin. Dia tuh sebetulnya ketika dia podcast dan melontarkan kalimat itu, dia tuh sedang direndahkan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Maka motivasi kedua untuk supaya kita lebih sadar bahwa Al-Quran ini bukan hanya sebuah kewajiban untuk kita baca, tapi memang Al-Quran itu adalah kebutuhan kita. Ya, pedoman kita, satu-satunya pedoman kita di dunia kan, apalagi kalau bukan Al-Quran. Kadang kalau ke ilmu lain kayak serius banget gitu ya, kita kejar di sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ngaji misalnya. Tapi bacaan Al-Quran ya cukup-cukup aja, tajwid-tajwid yang simpel-simpel gitu. Nah, maka di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa derajat kita, jadi kan Al-Quran itu sebagai pembeda kan, nanti juga akan membedakan derajat kita nanti di akhirat. Karena Al-Quran ini adalah khosoh, sebuah keistimewaan. Dan bentuk reward dari Allah itu nanti berbeda-beda, khusus untuk Al-Quran. Nah, maka di sini ada hadis juga yang mengatakan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran, ya, dikatakan kepada sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Sahabatnya Al-Quran ini siapa? Apakah yang hanya membaca sebulan sekali, seminggu sekali, atau sehari 1 kali, atau menghafal cuma juz 30 atau gimana? Sahibul Quran. Ya, orang yang
selalu bersama Al-Quran, membacanya, menghafalnya, tidak pernah putus, tidak pernah meninggalkan sampai akhir hayatnya. Jadi dia akan ada orang yang menghafal Quran karena sesuatu, karena beasiswa, ada orang baca Quran karena sesuatu. Ini memang kholis. Dia mencintai Al-Quran, berjuang dengan Al-Quran, dan tidak pernah meninggalkan Al-Quran, dan selalu mengamalkannya. Maka nanti di akhirat itu mengatakan Iqra wartaqi warattil. Jadi nanti kita dikumpulkan, disuruh kamu baca ini, baca. Karena sifat di akhirat itu kan tidak bisa berbohong, seadanya. Seperti apa yang dilakukan di dunia. Kalau di dunianya hanya hatam 1 kali seumur hidup, misalnya baru cuma 1 kali hatam, atau belum pernah malah, ya nanti ada derajatnya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra. Sesungguhnya nanti posisi Anda, posisi kita di surga itu atau di akhirat dia seperti sebanyak apa sebanyak apa bacaan kita, sebanyak apa hafalan kita, sebanyak apa bersama kita dengan Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang sedang menghafal Al-Quran atau yang punya cita-cita anaknya nih harus hafal Quran, itu perjuangkan. Jangan sampai tergerus oleh zaman ya cita-cita itu. Pokoknya harus perjuangkan bagaimana caranya supaya kita hafal Quran atau anak kita hafal Quran atau cucu kita yang hafal Quran kalau nggak bisa semuanya. Di sini saya akan memberikan sebuah hadis, mudah-mudahan bisa memotivasi semuanya ya. Sebetulnya ini hadis panjang, cuman saya ingin langsung ambil dari pertengahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menemui sahabatnya. Siapa tuh sahabatnya? Ya penghafal Quran di dunia. Yang setia dengan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, tidak pernah mengkhianati dirinya sendiri dengan hafal Quran itu. Maka kan Al-Quran itu sebuah hujah, alasan. Dan innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada sahabatnya menjadi apa? Nanti peneman dia, yang menemani dia dari mulai di kuburan sampai nanti surga itu akan ditemani oleh Quran itu sendiri. Nah, ini hadis yang panjangnya ya, yang lebih lengkapnya. Ketika nanti di hari kiamat, ya, Quran itu akan mendatangi sahibahu yaumal qiyamah. Hina yanshaqu anhu qabruhu karrajulis syahib. Jadi kiamat ini nanti kan semua pada di bawah kuburan ya, di kuburan nanti semua kan dibangkitkan bareng-bareng. Nah, ketakutan di hari kiamat itu tidak akan pernah bisa dirasakan oleh kita di dunia. Jadi memang benar-benar takut. Sehingga kuburan itu pada belah. Hina yanshaqu anhu qabruhu. Nah, si penghafal Al-Quran tadi ngelihat, ini udah mulai dibangkitkan nih hari kiamat. Karrajulis syahib, karena saking ketakutannya seperti pemuda ganteng tapi pucat. Karena takut. Fayaqulu lahu, datanglah Al-Quran itu kepada dia. Hal ta'rifuni, apakah engkau itu mengenaliku? Masya Allah. Fayaqul, karena memang pemuda penghafal Al-Quran itu dia belum ngeh mungkin ya, maksud ketakutan dan sebagainya. Dia mengatakan, aku tidak tahu engkau siapa. Maka kata Al-Quran, fayaqulu ana sahibukal Quran alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Masya Allah. Katanya, saya ini adalah Al-Quran, sahabatmu waktu di dunia. Jadi tidur sama Quran, kemudian bangun juga langsung buka Quran, bukan buka HP gitu kan. Gak kayak kita ya. Kemudian habis makan Quran lagi, bahkan puasa. Sholat tahajud dan sebagainya. Maka sebetulnya Al-Quran itu tidak tidak akan mengkhianati kita. Jadi dia selalu melihat proses kita ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka di sini dikatakan
saya ini adalah sahabatmu Al-Quran, alladzi azma'tuka fil hawajir, yang aku itu sering membuatmu kehausan setiap hari. Karena sering puasa kan, supaya mudah menghafal dan merojaahnya. Pokoknya banyak membuat kamu haus deh, kata Al-Quran gitu. Wa ashartu lailak, dan aku yang membuat tidurmu sedikit gitu. Jadi karena sering bangun malam terus untuk murojaah, nambah hafalan dan sebagainya. Ya saya singkat aja. Dari sebanyak perjuangan penghafal Quran selama di dunia dengan Al-Quran, itu Allah memberikan fayu'til mulka biyaminih, maka Allah memberikan al-mulka. Apa itu mulka? Atau kalau kita lihat di sini, ya, mulka itu adalah sebuah kenikmatan. Dalam syarahnya di sini disebutkan fayu'til mulka biyaminihi wa huwa an-na'imul ladzi yumatta'u bihil insanu fil jannah. Masya Allah. Jadi diberikan semua nikmat surga kepada dia. Di tangan kanannya itu semua nikmat surga dia dapat. Wal khulda bishimalihi, dan diberikan lewat tangan kirinya keabadian selama di surga. Keabadian dengan segala nikmatnya. Dan ini yang keren, wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar, dan dia akan diberikan mahkota di atas kepalanya. Dan mahkota ini kalau di riwayat lain, mahkota sinarnya itu lebih dari dawi syams. Jadi lebih dari, kalau kita natap matahari kan silau banget ya. Ini lebih dari itu. Nah ini yang sangat memotivasi saya. Wa yuksi walidahu hullataini. Dan orang tuanya, kedua orang tuanya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semacam baju ya baju luar biasa gitu. Kayak jubah lah kalau kita mah ya. Hullataini la yuqawwimu lahuma ahlud dunya. Tidak ada yang pernah dipakai oleh orang yang ada di bumi sekelas Fir'aun atau apalah orang kaya, enggak pernah ada yang pakai. Fayaqulani bima kussina hada. Bima kussina hada. Orang tua kita tuh, orang tua penghafal Quran itu akan bilang, kenapa nih saya dipakaikan baju yang luar biasa, jubah yang Masya Allah ini. Maka kalau dalam Al-Quran disebut walibasuhum fiha harir. Fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena engkau dipakaikan seperti ini tuh karena anakmu waktu di dunia itu berhasil menghafal Quran. Karena engkau didikan, engkau ingat ya, karena didikan orang tua. Bukan anaknya hafal Quran tapi orang tuanya nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa. Tetap ada sebab dan musabab, itu harus ada. Karena engkau telah berhasil mendidik kepada anakmu itu hafal Al-Quran. Summa yuqalu lahu iqra' was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha. Kamu orang tua beserta anak itu, ayo silahkan baca, kemudian naik ke sana, surga yang paling tinggi. Fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hadzan kana aw tartilan. Jadi semakin dia membaca, mentartilkan semua hafalan yang sudah dihafal di dunia, itu semakin naik surga dengan kenikmatannya. Masya Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kita. Kalau pesan guru-guru kita itu adalah bahwa orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang yang sangat istimewa di depan Allah dan Rasulnya. Ketika kita bisa menjaga Al-Quran di dunia, maka insya Allah Al-Quran akan menjaga kita kelak di hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan semua bacaan Al-Quran yang kita baca sampai hari ini ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi syafaat kita di yaumil akhir dan membersamai sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.